Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilma Aulia dengan NIM 20833002 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas 2B. Di sini saya akan memaparkan mengenai migrasi pendaftaran sekolah di MTS Dalal Arkom dengan Sisbokol PPDB. Sisbokol PPDB itu merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang dibuat oleh Bapak Agus Muhajir untuk membantu sekolah dalam melakukan proses migrasi ke sistem berbasis teknologi informasi, khususnya dalam layanan penerimaan peserta didik baru, di mana Sisbokol PPDB ini bersifat open source dan dapat digunakan oleh seluruh sekolah di Indonesia. Nah, sebelum masuk ke implementasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai integrasi, migrasi, fungsinya, dan kaitannya dengan implementasi kali ini. Integrasi merupakan sebuah proses yang meliputi perakitan sejumlah komponen atau bagian-bagian logik dari beberapa buah sistem untuk menjadi sebuah kesatuan sistem, pengecekan jalannya sistem, dan fungsionalitas sistem, yang dimana fungsi dari integrasi ini yaitu sebagai upaya untuk menghemat anggaran IT. Kemudian yang dimaksud dengan migrasi itu adalah sebuah proses perpindahan dari satu lingkungan sistem ke sistem lainnya yang lebih baik. Nah, jadi dalam studi kasus kali ini berarti migrasinya dari sistem konvensional ke sistem online atau sistem digital. Yang tadinya siswa apabila melakukan pendaftaran harus datang ke sekolah langsung, setelah menggunakan Sisbokol PPDB, siswa dapat mendaftar dari mana saja dan kapan saja. Nah, langsung saja kita masuk ke implementasi migrasinya. Tahap pertama yang harus dilakukan yaitu dengan mendownload file master Sisbokol PPDB-nya. Nah, di sini saya sudah mendownloadnya. Kemudian pastikan sebelumnya sudah menginstal XAMPP. Nah, kalau sudah ada file masternya dan ada XAMPP-nya sudah siap, yang harus kita lakukan yaitu memindahkan file masternya ke direktori penyimpanan XAMPP-nya. Di sini saya menyimpannya di direktori C. Nah, pindahkan file master yang tadi ke C, XAMPP, htdocs. Nah, ini sudah dipindahkan. Kemudian ekstrak filenya. Nah, setelah diekstrak, kita bisa merename nama filenya dengan sekolah masing-masing. Di sini saya studi kasusnya di MTS Dalal Arkom, jadi nama filenya sudah saya rename jadi ppdb-da. Kemudian kita perlu melakukan config dengan cara buka foldernya, buka folder inc, kemudian buka file config.php ini dengan text editor yang ada. Ada beberapa yang harus kita perhatikan dan kita ubah. Yang pertama, kita ubah variabel sumbernya sesuai dengan nama file master yang sudah di-rename. Kemudian kita ubah username-nya dengan root dan kosongkan passwordnya, di mana variabel username dan passwordnya ini disesuaikan dengan username MySQL server yang ada. Nah, jika sudah, kita Ctrl S atau save. Jika sudah melakukan config, kita buka XAMPP-nya. Terus kita aktifkan Apache dan MySQL-nya. Nah, kalau sudah aktif dua-duanya, kita buka browser yang ada. Kemudian ketikkan localhost /phpMyAdmin untuk membuat database-nya. Caranya yaitu dengan klik new, kemudian isikan nama database-nya. Nah, ininya pilih yang UTF-8 General CI. UTF-8 General CI. Nah, kemudian klik create. Nah, di sini saya tidak membuat lagi database-nya karena sudah membuatnya. Langkah selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu kita perlu mengimport file SQL dari folder db di dalam file master.
sehingga nanti database-nya akan otomatis terisi seperti ini. Setelah itu, kita buka tab baru, lalu ketikkan localhost /ppdb-da sesuai dengan nama folder yang tadi di rename. Nah, ini merupakan tampilan beranda website ppdb-arkom yang telah saya setting sebelumnya. Di dalam header-nya ini terdapat beberapa menu, ada beranda, ada daya tampung, ada daftar sekarang, verifikasi, login, hasil seleksi, dan hubungi kami. Kemudian di dalam body-nya itu ada slideshow dengan tulisan MTS-arkom dan juga slogannya dengan background arkom. Lalu ada juga foto-foto kegiatan peserta didik dan juga ada video untuk tutorial pendaftaran dan juga simulasi testing. Nah, di dalam footer-nya juga terdapat menu yang kurang lebih sama seperti di dalam header-nya, ditambah dengan beberapa icon sosial media milik Arkom yang kalau diklik ini akan redirect ke akun sosial media tersebut. Nah, untuk mengatur webnya menjadi sesuai sekolah masing-masing seperti ini, kita perlu login sebagai admin, dimana kita tinggal menambahkan URL yang ini dengan /admin. Kita isikan username-nya admin dan passwordnya biasa wae. Nah, ini tampilan dari halaman admin. Ada beberapa fitur, kita bisa mengganti password, kemudian mengganti profil sekolah. Kita bisa mengganti profil sekolah sesuai dengan sekolah masing-masing. Kita tinggal isikan datanya lalu simpan. Kita juga bisa mengganti logo sekolah dari yang awalnya seperti ini jadi menjadi logo sekolah masing-masing. Kemudian kita juga bisa mengatur slideshow, foto-foto, video, dan IP visitor yang nantinya akan tampil dari sisi klien. Kita juga bisa mengatur data tahun pelajaran, data mapel, data ruang, data calon, nilai calon, dan juga calon yang diterima. Nah, sekarang kita kembali lagi ke web ppdb-da yang tadi. Kita tadi sudah membahas brandanya. Selanjutnya, di sini ada fitur daya tampung. Saya sudah mengatur daya tampungnya menjadi 400 orang dan juga ada jumlah calon yang sudah terdaftar. Ada 3 calon, namun yang lolos verifikasi baru 1 orang, atau di sini tertulis 33%. Di sini juga ada tampilan data calon pendaftar dan juga kolom pencarian untuk mencari calon pendaftar. Kemudian ada fitur daftar sekarang. Kita akan coba mendaftar sebagai peserta didik dengan mengisikan semua data diri yang ada di sini. Misal kita pilih jalurnya jalur reguler. Sekolah asalnya, isikan sekolah asalnya. Kemudian NISN-nya. Isikan namanya, tempat lahirnya, kemudian pilih tanggal lahirnya, jenis kelaminnya, agamanya, status anak kandung atau angkat, kemudian anak keberapa, alamatnya,
isikan teleponnya, kemudian emailnya. Kemudian kita juga isikan nama orang tuanya, nama ayah, dari mulai nama ayah, nama ibu, kemudian alamatnya, kemudian pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, dan juga nomor telepon. Kemudian kita unggah file image resminya yang ukuran 4x6. Nah, jika datanya sudah terisi semua, maka klik kirim formulir. Nah, kemudian perlu diperhatikan untuk username dan passwordnya itu jangan sampai lupa. Kita bisa screenshot atau copy paste passwordnya. Nah, data calon peserta didik yang telah didaftarkan ini otomatis akan tampil pada menu daya tampung. Tuh kan yang tadinya 3 bertambah jadi 4. Setelah itu, calon peserta didik perlu melakukan verifikasi pendaftaran dengan memasukkan username, password, kemudian jumlah bayarnya, tanggal bayarnya, dan upload file image bukti bayar atau bukti transfernya. Di sini tadi username-nya ini, kemudian password-nya ini, jumlah bayarnya misal 50.000, tanggal bayarnya sekian, kemudian upload file image bukti pembayarannya. Nah, jika sudah terisi semuanya, klik kirim verifikasi. Nah, nanti akan ada tulisan silakan hubungi panitia agar bukti transfer bisa segera cek dan lakukan proses login. Jadi sebelum bisa login, calon peserta didik perlu diverifikasi terlebih dahulu oleh panitia. Nah, langsung saja kita sebagai admin verifikasi pendaftarannya. Namun di sini saya itu tidak menemukan menu untuk memverifikasi calon peserta didik di halaman admin. Jadi saya akan mengaturnya langsung dari database. Kita buka localhost PHP MyAdmin-nya. Kemudian kita buka database-nya dan cari psb_calon. Nah, yang ini. Kita cari data yang tadi diinputkan. Yang ini. Kemudian edit. Nah, kita ubah beberapa nilai yang tadinya false jadi true. Nah, ini jadi true, ini jadi true, ini juga jadi true. Kemudian klik go. Nah, jika sudah diverifikasi oleh panitia, nanti calon peserta didik sudah dapat login untuk mencetak kartu ujian. Kita coba login sebagai calon peserta didik. Tadi username-nya kemudian password-nya ini, lanjut. Nah, sudah berhasil.
calon peserta didik tinggal mencetak kartu ujiannya. Nah, sekarang kita masuk ke hasil seleksi. Nah, di fitur hasil seleksi ini tertulis proses pendaftaran masih berlangsung. Nah, kalau testing sudah selesai dilakukan, maka nanti akan tampil hasil seleksinya di sini. Nah, yang terakhir ada menu hubungi kami, di mana terdapat beberapa kontak dan sosial media yang bisa dihubungi oleh calon peserta didik apabila calon peserta didik memiliki pertanyaan atau belum mengerti mengenai teknis pendaftaran. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai implementasi migrasi ini. Kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.